Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam rangka memenuhi tugas akhir semester 1 dengan mata kuliah pengantar akuntansi dan dosen pengampu Ibu Merintan Berliana SSE AK CA MAK. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu akuntansi. Akuntansi secara umum adalah suatu proses pencatatan, pengelompokan, pengolahan, penyajian data, serta pencatatan transaksi yang berhubungan dengan keuangan. Fungsinya untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat dibaca dan dipahami oleh pihak-pihak tertentu. Di dalam perusahaan, informasi tersebut biasanya akan disampaikan ke manajer, investor, kreditor, dan regulator. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Paul Grady, akuntansi adalah fungsi organisasi secara sistematis, terpercaya, dan original dalam mencatat, mengklasifikasi, memproses, membuat ikhtiar, menganalisis, dan menginterpretasikan seluruh transaksi kejadian, serta karakter keuangan yang terjadi dalam operasional perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kedua ada menurut Suyanto, definisi akuntansi merupakan suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan, serta penafsiran hasilnya guna pengambilan keputusan. Dan yang ketiga ada menurut Sumarsono. Sumarsono memberikan pendapat bahwa akuntansi adalah sebuah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan benar, para akuntan perlu menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang sesuai dengan standar dan ilmu akuntansi. Pada dasarnya, ada 10 prinsip dasar dalam akuntansi. Yang pertama ada prinsip biaya histori. Prinsip ini mengharuskan kita untuk melakukan pencatatan terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang. Yang kedua ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan adalah aliran harta yang masuk atau aktiva yang didapat dari penyerahan barang atau jasa. Aliran yang terjadi akibat transaksi unit usaha tersebut dihitung pada suatu periode tertentu. Yang ketiga ada prinsip pencocokan. Prinsip ini mengharuskan setiap barang atau jasa yang diperoleh kemudian dicatat berdasarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya. Selanjutnya ada prinsip konsistensi. Pada prinsip dasar akuntansi ini, pencatatan transaksi hanya dinyatakan dalam bentuk mata uang dan tanpa melibatkan hal-hal non-kualitatif. Semua pencatatan hanya terbatas pada segala yang bisa diukur dan dinilai dengan suatu satuan uang. Transaksi non-kualitatif atau mutu, prestasi, dan sebagainya tidak bisa dilaporkan atau tidak bisa dinilai dalam bentuk uang. Yang kelima ada prinsip pengungkapan secara lengkap. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah entitas ekonomi atau bisnis akan berjalan secara terus-menerus atau berkesinambungan tanpa ada perubahan atau penghentian kecuali terdapat peristiwa tertentu yang bisa menyanggahnya. Lalu selanjutnya ada prinsip entitas ekonomi. Prinsip entitas ekonomi adalah sistem informasi ekonomi dari suatu perusahaan harus berdiri sendiri. Kita tidak boleh mencampurkan laporan keuangan akuntansi antara perusahaan dengan pribadi maupun pihak lain. Lalu selanjutnya ada prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan timbul akibat kenaikan harta yang dihasilkan oleh kegiatan usaha seperti penjualan, penerimaan bagi hasil, dan yang lainnya. Pendapatan diakui ketika ada kepastian tentang jumlah atau nominal, baik besar atau kecil, yang bisa diukur secara tepat dengan harta yang diperoleh dari transaksi penjualan barang maupun jasa. Selanjutnya ada prinsip mempertemukan. Biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan menentukan besar atau kecilnya laba bersih setiap periode. Prinsip ini sangat tergantung pada penempatan pendapatan. Jika pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan pada biaya juga tidak bisa dilakukan.
Lalu selanjutnya ada prinsip kesinambungan usaha. Salah satu prinsip akuntansi yang harus dipegang yaitu suatu entitas ekonomi tersebut harus terus berjalan. Prinsip ini menganggap bahwa sebuah usaha ekonomi akan terus berjalan secara berkesinambungan kecuali ada peristiwa khusus yang menghentikannya. Yang terakhir ada prinsip materialitas. Prinsip akuntansi mempunyai tujuan untuk menyeragamkan seluruh aturan. Namun kenyataannya tidak semua penerapan akuntansi ini mentaati teori yang ada, maka tak jarang terjadi pengungkapan informasi yang sifatnya material atau imaterial. Maksudnya, setiap informasi akuntansi memiliki nilai nominal dan bisa dijual. Semuanya diterapkan sesuai dengan ranah akuntansi yang orientasinya kepada pengguna laporan keuangan. Kegunaan dari akuntansi. Akuntansi juga berguna sebagai informasi keuangan sebuah perusahaan agar dapat melihat kondisi keuangan di dalamnya, yang nantinya digunakan untuk mengambil keputusan baik untuk internal perusahaan ataupun eksternal, seperti pemerintah, calon investor, perbankan, dan sebagainya. Secara umum, akuntansi juga berfungsi sebagai berikut. Yang pertama ada memberikan serangkaian informasi yang bermanfaat untuk perusahaan. Kedua, mengetahui dan menghitung jumlah laba dan rugi yang diperoleh perusahaan. Yang ketiga ada membantu penetapan hak pada masing-masing pihak, baik pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan di dalam perusahaan. Yang keempat ada mengawasi dan mengendalikan segala aktivitas yang berkaitan dengan perusahaan. Dan yang kelima ada membantu mencapai target perusahaan seperti yang telah ditentukan. Lanjut ke manfaat dari akuntansi. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Kedua, pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Yang ketiga, untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Yang keempat, dasar pengambilan keputusan. 5, mengelola keuangan dengan lebih efektif. 6, mendapatkan pemahaman tentang peristiwa terkini. Yang ketujuh, memberikan kontribusi yang lebih berarti di perusahaan. Yang kedelapan, membantu sukses berwirausaha. Yang kesembilan, peluang kemajuan karir di perusahaan. Dan yang terakhir, dari manfaat akuntansi yaitu untuk meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Perbedaan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang bergerak di bidang tertentu untuk meroleh pendapatan dari layanan tersebut. Singkatnya, perusahaan ini tidak memproduksi barang atau sesuatu yang terlihat atau disentuh, melainkan produk berupa layanan yang dapat dirasakan manfaatnya. Contoh dari perusahaan jasa, misalkan cleaning service, terus dokter, dan sedangkan untuk perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan aktivitas pembelian dan penjualan barang dengan harga di atas harga pokok agar bisa mendapatkan keuntungan. Pada perusahaan dagang, keuntungan atau laba kotor didapatkan dengan mencari selisih antara harga jual dengan harga pokok penjualan. Yang terakhir kita masuk ke siklus akuntansi. Siklus akuntansi dapat diartikan sebagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harusnya mereka identifikasikan, analisis, dan catat menggunakan proses yang berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun kalender. Di sini ada bagan untuk siklus akuntansi, yaitu dari jurnal umum ke buku besar, ada buku besar pembantu, lalu kita masuk ke neraca, ke jurnal, neraca lajur, laporan, dari laporan ini kita masuk ke jurnal penutup. Dari jurnal penutup ini kita ke jurnal pembalik. Lalu kita ada ke terakhir itu bukti transaksi. Begitu terus sebaliknya.